Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Della Veronica, kelas FA21B khusus, akan menjelaskan tentang isolasi bakteri endofit dari tanaman sirih hijau atau Piper beetle dan potensinya sebagai penghasil senyawa antibakteri. Bakteri endofit sendiri merupakan mikroorganisme yang menguntungkan yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman. Beberapa studi menunjukkan bahwa bakteri endofit tertentu dapat memproduksi senyawa kimia yang memiliki efek bagi kesehatan, terutama bakteri endofit yang diisolasi dari tanaman obat. Contohnya sirih hijau. Sirih hijau merupakan tanaman obat yang telah lama digunakan dan memiliki banyak manfaat. Di sini tujuan dari penelitian ini ialah mengisolasi dan melakukan penapisan bakteri endofit dari sirih hijau melalui uji terhadap 4 jenis bakteri patogen, yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, dan Salmonella enteritidis. Jumlah bakteri endofit yang berhasil diisolasi sebanyak 14 isolat. Berdasarkan hasil penapsipan diperoleh 3 isolat bakteri endofit yang memiliki aktivitas potensial dan ditandai dengan terbentuknya zona hambat terhadap S. aureus. Terbentuknya zona hambat ini mengindikasikan kemungkinan adanya senyawa yang memiliki efek antibakteri. Ketiga isolat tersebut ialah isolat kode AS, BS1, dan BS2. Isolat yang menunjukkan zona hambat terbesar adalah BS1, sehingga dapat disimpulkan bahwa isolat tersebut merupakan isolat yang paling potensial sebagai penghasilan senyawa antibakteri. Nah, bakteri endofit ini ada bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman inang tanpa menyebabkan gejala-gejala penyakit. Beberapa jenis bakteri endofit diketahui dengan menghasilkan senyawa aktif yang bersifat antibiotik, antimalaria, antifungi. Kemampuan bakteri endofit ini menghasilkan senyawa aktif yang merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Umumnya senyawa aktif ini diperoleh dengan menginteraksikan tanaman, khususnya tanaman obat. Untuk memperoleh senyawa aktif dari tanaman dibutuhkan waktu dan proses yang lebih rumit dibandingkan jika menginteraksi senyawa antibakteri. Salah satu tanaman obat yang dijadikan sumber bakteri endofit yaitu sirih hijau. Sirih hijau ini merupakan tanaman yang memiliki khasiat medis dan banyak digunakan di Indonesia dan di negara-negara lain. Bagian tanaman sirih yang banyak digunakan adalah daunnya. Kajian mengenai sirih daun ini dalam di bidang kesehatan telah digunakan. Sebagai contoh, daun sirih ini yang diekstrak dengan aqueous steril menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap Streptococcus mutans secara in vitro. Ekstrak metanol daun sirih hijau memiliki aktivitas antimalaria terhadap Plasmodium bargei. Kajian tentang manfaat sirih hijau ini telah dilakukan dengan mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, daun sirih ini memiliki efek terhadap pencernaan, di antaranya melindungi lambung dari timbulnya ulkus atau luka lambung. Nah, di sini metode penelitiannya itu kita akan menggunakan bahan tanaman sirih, nutrien agar, nutrien board, larutan natrium hipoklorit 5,25%, etanol 70%, aqueous, cystatin, dan antibiotik kanamisin. Alatnya yaitu cawan Petri, tabung reaksi, autoklav, dan inkubator. Nah, metode penelitian isolasi bakteri endofit ini, bagian tanaman sirih yang digunakan adalah daunnya, batang, dan akar dalam kondisi segar. Sampel tanaman dalam keadaan segar dibersihkan dengan air mengalir kemudian dipotong-potong 1-3 cm
dan dipisahkan menurut bagian tanamannya. Setelah itu, potongan sampel direndam dalam etanol 70% selama 1 menit. Larutan natrium hipoklorit 5,25 selama 15 menit dan dicuci dengan etanol 70% sebanyak 3 kalinya. Potongan sampel ini diiris secara steril, kemudian ditanam dalam media natrium agar mengandung nistatin. Media yang sudah mengandung sampel tersebut kemudian diinkubasi pada suhu ruang dalam keadaan gelap dan diamati setiap hari sampai ada pertumbuhan koloni. Jika selama 24 jam di sekitar sampel tanaman belum menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba, berarti sterilisasi permukaan dikatakan berhasil. Bakteri endofit ini yang tumbuh dimurnikan satu persatu dan dikultivasi dalam agar miring. Bakteri endofit ini yang telah murni diidentifikasikan secara morfologi berdasarkan warna koloni, bentuk tempian koloni, dan konstelasi koloni serta kecepatan pertumbuhan koloni. Nah, hasil dari metode penelitiannya itu sebanyak 14 isolit bakteri endofit yang telah diisolasi dari tanaman daun sirih. Bagian tanaman sirih hijau ini dengan jumlah isolat bakteri endofit terbanyak adalah bagian daun, yaitu sebanyak 7 isolat, kemudian diikuti oleh bagian batang atau BS sebanyak 6 isolat, dan terakhir adalah bagian akar, AS, sebanyak 1 isolat. Isolat bakteri endofit menunjukkan keseragaman dan segi morfologi koloni. Kecepatan pertumbuhan 11 isolat terhitung dalam kategori cepat, yaitu 24 jam atau 1 hari. Sedangkan 2 isolat termasuk adalah kategori sedang, yaitu 48 jam atau 2 hari. Dan hanya 1 isolat yang pertumbuhannya lambat, lebih dari 2 hari. Ini adalah gambar dari zona hambat isolat bakteri endofit terhadap S. aureus. Isolat yang menunjukkan zona hambat adalah isolat dengan kode AS, A, BS1, dan BS2, dan kontrol positif kanamisin dengan tanda panah. Inilah tabel morfologi koloni yang kecepatan pertumbuhannya isolasi bakteri endofit dari sirih hijau. AS ini mengodekan nama akar sirih, DS yaitu daun sirih, dan BS adalah batang sirih. Kecepatan pertumbuhannya, jika cepat itu 1 hari, jika sedang itu 2 hari, jika lambat lebih dari 2 hari. Nah, hasil penafsiran isolat bakteri endofit dari tanaman sirih hijau ini terhadap bakteri patogen ditentukan dengan terbentuknya zona hambat berupa di daerah bening di sekitar koloni bakteri yang ada di gambar 1 sebelumnya. Sebanyak 14 isolat bakteri endofit diuji terhadap 4 bakteri patogen, yaitu S. auris, E. soli, B. kerus, dan S. entertidis. Sebanyak 3 isolat bakteri endofit, yaitu AS1, BS1, dan BS2, yaitu menunjukkan terbentuknya zona hambat terhadap S. auris yang ada di tabel 1 sebelumnya. Sedangkan isolat BS3 hanya menunjukkan sedikit penghambatan dalam belum sepenuhnya membentuk daerah bening seperti 3 isolat lainnya. Pengujian ke 14 isolat bakteri endofit terhadap S. entertidis bahkan tidak menunjukkan terbentuknya zona hambat. Nah, pembahasan ini bakteri endofit ini dalam masukan jaringan tanaman umumnya melalui akar, namun bagian tanaman yang terpapar udara langsung seperti bunga, batang, daun, melalui stomata dan kotiledon juga dapat menjadi jalur masuk bakteri endofit. Nah, mikroorganismenya ini dapat hidup di dalam pembuluh vaskular atau di ruang intersel.
yaitu akar, batang, daun, dan buah. Hasil penelitian ini menunjukkan bakteri endofit ditemukan di bagian akar, batang, daun tanaman sirih hijau. Meski di bagian akarnya hanya berhasil ditemukan satu isolat, menyatakan bahwa jumlah bakteri endofit di dalam tanaman tidak dapat ditemukan secara pasti. Karena namun bakteri ini dapat dideteksi dengan mengisolasi pada media agar. Nah, sedangkan media agarnya ini yang digunakan untuk mengisolasi bakteri endofit pada penelitian ini adalah media nutria agar. Nah, media ini merupakan media kaya yang terdiri atas yeast extract, pepton, dan NaCl dan agar. Nah, bakteri endofit dapat hidup pada media Na dikarenakan sifat media yang kompleks dan kemungkinan besar tersebut memiliki komposisi yang mirip seperti kondisi di dalam tanaman. Nah, bakteri endofit ini dari tanaman sirih hijau ini mulai menunjukkan pertumbuhan setelah potongan bagian tanaman diinokulasi pada median natrium agar selama kurang lebih 48 jam atau 2 hari. Menyatakan bahwa waktu pembelian inkubasi selama minimal 2 hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa bakteri ini tumbuh untuk merupakan bakteri endofit atau bukan, atau bahkan bakteri kontaminan. Nah, selain itu, penambahan nystatin ini atau antifung ini pada media ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan hasil isolasi. Nah, ini nih tabel dari diameter zona hambat yang terbentuk dalam penafsiran awal isolat bakteri endofit dari sirih hijau terhadap bakteri patogen. Keterangan V dalam bakteri ini seperti E. coli, B. Carceus, dan S. aureus, dan S. enteridis. Nah, jika keterangannya ada V itu berarti ada zona hambat, tetapi sangat kecil dan sulit kita lihat. Nah, berdasarkan hasil penelitian isolasi bakteri endofit dari tanaman sirih hijau ini telah berhasil, yaitu 14 isolat murni. Nah, uji penafsiran ini isolasi bakteri endofit terdapat 4 jenis bakteri patogen menunjukkan bahwa terdapat 3 isolat yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber antibakteri baru, khususnya terhadap S. aureus, yaitu isolat AS1, BS1, dan BS2. Meski penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi spesies isolat potensial sekaligus mengisolasi senyawa yang dihasilkan oleh isolat tersebut, terutama isolat BS1. Nah, antibakteri ini adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikrob yang merugikan. Nah, mikroorganisme ini dapat menyebabkan bahayanya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit, serta merusak bahan pangan. Antibakteri ini termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, sedangkan mekanisme kerjanya itu, senyawa antibakteri ini diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Itulah materi yang saya bahas. Jika ada kekurangan, mohon maaf.